Ja'far ngan Atha bin Yasar ngan Abi Hurairah qala bainama rajulun yusolli musbilan. Jadi haddasana telah meriwayatkan atau menjelaskan Musa ibnu Ismail, haddasana atau menerangkan Abanu, kemudian menerangkan Yahya dari Abi Ja'far ngan Atha dari Atha ibnu Yasar dari Abi Hurairah. Jadi hadis itu kalau menulis itu urutannya Pak ya. Perawi pertama itu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah disampaikan kepada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar disampaikan hadisnya kepada Abi Ja'far. Abi Ja'far menyampaikan kepada Yahya dan Yahya menyampaikan kepada Aban dan Aban menyampaikan kepada Musa ibnu Ismail. Jadi urutannya begitu, bukan sebaliknya. Lah Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang matan hadis itu isi hadisnya bainama rajulun yusolli musbilan. Ada seorang yang sholat dengan memakai pakaian secara musbil atau isbal, izarahu sarungnya atau kainnya. Faqala lahu, maka bersabda Rasulullah kepadanya. Faqala lahu Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah kepadanya, idhab fatawaddo. Jadi setelah orang itu sholat selesai, maka diperintahkan oleh Rasulullah, idhab fatawaddo, pergilah dan wudulah. Bar sholat atau wudu wudu. Fadhaba fatawaddoa, kemudian orang itu pergi dan berwudu. Summa jaa, kemudian datang kepada Nabi lagi. Faqala, maka Rasulullah bersabda lagi, idhab fatawaddoa, pergilah dan wudulah. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka amartahu ayyatawaddo summa sakata. Kenapa ya Rasulullah engkau suruh laki-laki itu suruh wudu, suruh pergi dan wudu dan berwudu, summa jaa, summa sakata anhu, kemudian engkau membiarkan. Jadi setelah orang itu diperintahkan untuk pergi dan wudu sampai 2 kali, kemudian setelah selesai itu dibiarkan oleh Rasulullah. Orang digagas, summa sakatan. Qala, kemudian Nabi bersabda, innahu kana yusolli wa huwa musbilun izarahu, karena orang itu melaksanakan sholat dalam keadaan isbal kainnya. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin, maka sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya seorang laki-laki yang memakai pakaian secara isbal. Ini hadis tentang sahnya sholat orang yang melaksanakan isbal. Lalu hadis ini kita teliti, namanya tahrijul hadis. Tahrijul hadis itu meneliti kualitas hadis, baik itu penelitian secara sanad, rawi, ataupun secara matan hadis. Yang pertama, yang mentahrij ini para imam, bukan saya ya. Saya kalau mentahrij hadis itu memang kalau manual, kalau zaman dulu manual itu saya pernah praktik itu 1 minggu Bang. Jadi saya dapat tugas ketika kuliah untuk meneliti hadis tentang sholat itu, ketika membaca Fatihah itu didahului dengan bismillah atau tidak. Saya meneliti 1 minggu. Pertama dicari di kitab Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadhil Hadis. Jadi hadis-hadis itu kata hadis
hadis dicari di Mu'jam. Lah di Mu'jam itu akan muncul hadis ini diriwayatkan oleh imam siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Setiap imam meriwayatkan berapa hadis? Ada yang 500, ada yang 150, atau bahkan ada yang 1000 mungkin. Dari imam-imam yang meriwayatkan itu baru dicari pada kitab imam hadis, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari atau Musnad Ahmad bin Hambal dan sebagainya, atau Sunan. Setelah itu baru dicari dalam kitab yang namanya Tahdhib Tahdhib. Sopo biar itu dulu, tapi sekarang ada dengan model komputer itu, komputer dengan klik-klik nggak sampai 1 jam itu hadis sudah bisa ditemukan. Tapi ya angel, itulah teknologi, manfaat teknologi. Nah kita tidak sempat meneliti sejauh itu, makanya kita cukup mengutip pendapat imam atau para ulama yang telah mentahriz hadis ini. Yang pertama menurut Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi yang sempat mengarang Riyadhus Shalihin dan Arba'in, termasuk Imam Nawawi itu seorang Indonesia yang pernah menjadi imam masjid di Masjidil Haram. Jadi Imam An-Nawawi Al-Bantani, aslinya dari Banten. Jadi orang Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram ya An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi bahwa sanad hadis ini termasuk sahih menurut persyaratan hadis sahih Imam Muslim. Apa syaratnya? 1. Perawinya adil. Perawinya adil. Adil itu orang yang taat, selalu taat pada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Jangankan kok dosa besar, dosa kecil pun tidak pernah dilakukan. Bahkan sesuatu yang makruh pun tidak pernah dilakukan. Itu orang adil, Pak. Coba sekarang kita bisa enggak kualitas kita tidak pernah berbuat dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil saja tidak pernah dilakukan, termasuk dosa yang atau yang makruh kan, atau berbuat saru. Nggak pernah itu ulama hadis yang berbuat saru, menuntut brot itu nggak ada. Itu saru tidak dilakukan oleh seorang imam yang adil, perawi hadis yang adil, taat sekali pada Allah. Mirok itu ya saking hati-hatinya, sangat taatnya pada Allah. Itu adil. Yang kedua, perawinya Dobit itu kuat ingatannya. Kalau zaman dulu itu kan semuanya serba ngapalin, menghafalkan hadis 1000, 10.000 itu ada yang hafal. Jadi Aisyah, termasuk Abu Hurairah, Ibnu Abbas, hafalan hadisnya ribuan. Kita berapa Pak kira-kira? Jadi Dobit kuat ingatannya. Kemudian sanadnya bersambung. Nah, tadi saya bacakan sanadnya secara bersambung. Kemudian tidak ada ilah atau tidak ada cacatnya hadis itu. Kemudian tidak sah, artinya hadis itu tidak menyalahi hadis yang lebih kuat. Jadi tidak boleh hadis itu dipakai yang menyalahi hadis yang lebih kuat. Padahal kita bundelannya tadi ada hadis yang paling kuat tadi. Jadi hadis yang lain tidak boleh bertentangan dengan hadis yang paling kuat. Ini menurut An-Nawawi, hadis ini sahih menurut persyaratan hadis sahihnya Imam Muslim. Tetapi pendapat Imam An-Nawawi itu dibantah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengkritik pernyataan Imam An-Nawawi dengan mengatakan bahwa sanad hadis tersebut tidak sesuai dengan syarat hadis sahih Imam Muslim. Bahkan sanad hadis tersebut sebenarnya dhaif dengan 2 alasan. Imam An-Nawawi aja juga punya kesalahan, punya kekeliruan
menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena apa? Hadis yang baru saja terakhir kita baca, hadis tersebut dari riwayat Abu Ja'far yang saya tulis tebal itu, Pak. Hadis dari Abu Ja'far, saya tulis agak tebal di atas ya. Yang termasuk perawi hadis yang majhul. Majhul itu tidak jelas. Bahasanya awake dhewe ora cetha. Itu Abu Ja'far itu ora cetha. Menurut penelitian Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang kedua, hadis ini juga dari riwayat Yahya bin Abi Kasir. Yahya yang kami cetak tebal juga itu dari Abu Ja'far. Jadi Yahya menerima dari Abu Ja'far, seorang perawi yang mudallis. Mudallis itu apa? Yaitu yang tidak mendengar secara langsung, maka hadisnya tidak bisa dipakai kecuali terdapat dalam Sahih. Jadi Yahya menerima hadis dari Abu Ja'far itu tidak menerima secara langsung, tapi dia langsung. Misalnya simbah saya Abdul Jalil yang simbah saya, yang orang nganggu Jailani, Abdul Qadir, Abdul Jalil. Jadi Abdul Jalil itu meriwayatkan hadis atau itu Pak ya, menyampaikan hadis kepada saya ya, karena mbak saya. Kemudian saya menyampaikan kepada anak saya. Tetapi anak saya ngaku bahwa menerima hadis dari mbak saya dilewati. Nah, itu kan terputus. Padahal anak saya belum tentu atau tidak ketemu mbak saya, tidak ketemu bapak saya atau mbak saya. Itu yang dikatakan bahwa Yahya itu tidak ketemu dengan Abu Ja'far secara langsung. Tapi di dalam hadis ini tertulis Yahya dari Abu Ja'far. Itulah yang menjadikan hadis ini ada hadis yang terputus atau dhaif. Tidak bisa dipakai kecuali terdapat di dalam Shahihain. Jadi ini tidak bisa dipakai dan tidak disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kamangka tadi An-Nawawi ini adalah hadis sahih menurut Imam Muslim, tetapi Imam Muslim pun tidak meriwayatkan hadis ini. Artinya apa? Imam An-Nawawi ada kekeliruan di dalam menilai ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Tentunya kalau ini sesuai dengan ketentuan Imam Muslim pun juga akan meriwayatkan. Yang ketiga, Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu tokoh apa? Tokoh siapa? Sini Pak, Syekh Al-Albani. Ini tokoh gerakan Salafi. Betul Pak? Jadi Syekh Al-Albani ini adalah tokoh atau panutan atau imam dari gerakan Salafi. Dalam Syekh Al-Albani dalam Tahrij Riyadhus Shalihin juga menyatakan bahwa hadis ini berkedudukan dhaif, artinya lemah. Kamangka Al-Albani memang banyak diikuti di Indonesia juga banyak, dan rata-rata juga sangat getol untuk berkaitan dengan nisbat. Yang keempat terakhir, murid Syekh Al-Albani, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalur Thariq Abu Ja'far dan dari Atha bin Yasir, tadi sudah kita bahas, yang mana Abu Ja'far tidak dikenal atau tidak jelas sehingga sanad hadis tersebut dhaif. Kesimpulannya apa Pak? Kalau hadis tentang sholat yang menggunakan kain di bawah mata kaki itu sah tidak?
hukumnya sah. Karena hadis ini dhaif tidak boleh untuk menentukan hukum di dalam ibadah mahdhuf. Ibadah mahdhuf. Sehingga seandainya kita menggunakan kain dalam bacaan isbal bawah mata kaki, tidak sombong dan tidak nyamuk tanah, itu pun sholatnya sah. Saya kira itu Bapak yang saya hormati apa yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan membawa kejelasan dan kecerahan bagi kita semuanya berkaitan dengan berpakaian secara isbal ini. Karena kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat satu masjid tetapi saling menyalahkan, tetapi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini kita semakin jelas kedudukan yang sebenarnya hadis tentang isbal. Saya kira itu, jika ada kekurangan dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.